Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini setelah UTS kita lanjutkan untuk materi activity based budgeting atau berbasis anggaran. Nah, untuk apa mempelajari activity based budgeting? Yang pertama itu untuk evaluasi hasil operasi. Evaluasi hasil operasi seperti apa? Ini kinerja dievaluasi dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran. Jadi actual dan budgetnya dibandingkan. Nah, dibandingkan dinilai dari apa? Dinilai dari efektivitas dan efisiensinya. Efektivitas yang dimaksud itu suatu operasi yang dikatakan efektif jika telah mencapai atau melampaui tujuannya. Sedangkan efisien, suatu operasi dikatakan efisien jika sumber daya dikelola dengan tepat atau tidak ada sumber daya yang sia-sia. Dalam hal ini, biaya yang dikeluarkan itu semestinya sesuai, maka dapat dikatakan efisien. Tidak ada yang terbuang-buang dalam hal ini. Suatu operasi mungkin efektif tetapi tidak efisien, dan mungkin efisien tetapi tidak efektif. Bisa terjadi hal seperti itu ketika efektif tetapi tidak efisien, ataupun sebaliknya. Bisa juga terjadi efektif dan efisien itu sendiri. Nah, bagaimana menilai efektivitas? Nah, ini ada, anggap saja manajer yang berpikir, bagaimana membandingkan hasil aktual dengan anggaran induk? Ini akan membantu saya menentukan keefektifan operasi. Nah, ini sudah berpikir jika beliau seorang manajer itu punya anggaran induk dalam hal ini, nanti untuk bisa menilai keefektifan operasi dibandingkan dengan hasil aktualnya. Nah, anggaran induk disiapkan untuk satu aktivitas, membandingkan hasil aktual dengan anggaran induk, mengungkapkan varians pendapatan operasional. Nah, nanti di sini akan kita bahas terkait dengan di dalam suatu unit bisnis mempunyai anggaran induk dan dibandingkan dengan aktualnya, apakah hasil aktualnya itu sudah efektif dibandingkan dengan anggaran yang sudah dibuat. Nah, di sini contoh suatu perusahaan keju. Ini kita akan menilai efektivitasnya. Ini contohkan ada master budgetnya dari unit sales revenue, sampai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, dan sampai operating income. Nah, master budgetnya, unit salesnya di sini 10.000. Nah, sales revenue-nya 100.000. Nah, ada biaya variabel manufacturing dan marketing dan administrasi itu 30.000 serta 20.000, sehingga kontribusi marginnya 100.000 dikurangi dengan 50.000, maka ketemu 50.000. Sebentar. Oke. Nah, di sini 50.000 dari 100 dikurangi 30.000 dan 20.000. Nah, less fixed cost dalam manufacturing dan marketing administrasi sendiri atau biaya tetapnya itu 12.000 dan 13.000, maka operating income ketemu $25.000. Dari 50.000 dikurangi 25.000. Nah, lanjutnya sebentar. Oke. Nah, kita bandingkan dengan actual result atau hasil aktual, operating aktualnya. Tadi kita master budget atau anggarannya, kita bandingkan dengan actualnya. Nah, actualnya ternyata hanya mampu unit salesnya menjualnya 8.000, sehingga sales revenue-nya 80.000. Karena harga per unitnya anggap saja $10. Maka ketemu sales revenue untuk actualnya 80.000. Maka terjadi perbedaan atau selisih antara master budget dan actual result. Dalam hal ini kita sebut variance.
Untuk unit sale-nya ada perbedaan atau selisih 2.000, sedangkan sales revenue-nya tentu 20.000. Kenapa U, Bu? Karena U unfavorable atau varian yang tidak menguntungkan, tidak efektif dalam mencapai tingkat penjualan yang dianggarkan. Karena yang dianggarkan 10.000 ternyata tercapai hanya 8.000, maka terjadi varian yang tidak menguntungkan, unfavorable, 20.000. Nah, kita lanjutkan. Ternyata dari unit sale 8.000 itu memerlukan biaya variabel dari sisi manufaktur dan marketing itu 37.400. Sedangkan yang dianggarkan itu 50.000. Nah, oleh karena itu di sisi variabel atau biaya variabelnya terjadi varian yang menguntungkan karena biaya yang dikeluarkan dalam hal ini lebih rendah dari biaya yang dianggarkan. Maka di sini varian yang menguntungkan atau favorable 4,5 dan 2.900. Nah, untuk biaya tetapnya, karena biaya tetap itu sudah pasti dikeluarkan, maka dianggarkan seperti yang nanti yang akan dikeluarkan, maka tidak ada selisih. Nah, di dalam hal ini bisa dicermati operating income untuk perbandingan antara master budget dan aktualnya itu terjadi selisih 12.600 dolar. 12.600 dolar unfavorable. Jadi varian yang tidak menguntungkan di dalam hal ini 12.600. Nah, varian pendapatan yang tidak menguntungkan ya, itu sudah saya jelaskan. 12.600 ini tidak efektif dalam mencapai pendapatan operasional yang dianggarkan. Kenapa? Karena yang dianggarkan itu 25.000 dolar, tapi hanya mampu kecapai 12.600 dolar. Walaupun biaya yang dikeluarkan lebih rendah, tetapi ternyata pendapatannya atau operating income-nya justru di bawah anggaran yang ditetapkan. Nah, di sini disoroti varian yang menguntungkan atau biaya aktual lebih kecil daripada biaya yang dianggarkan. Di sini favorable ya, karena lebih rendah dari biaya yang dianggarkan. Selisihnya 4,5 dan 2.900. Maka biaya aktual lebih kecil dari biaya yang dianggarkan. Ini disebut biaya atau varian yang menguntungkan. Tetapi ada pertanyaan, walaupun biaya yang dikeluarkan itu disebut menguntungkan atau favorable dalam hal ini, karena varian biaya menguntungkan, pertanyaannya apakah perusahaan keju telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengendalikan biaya pada tingkat penjualan yang lebih rendah? Nah, atas pertanyaan tersebut, karena varian yang tadi sudah disebutkan menguntungkan, di sini ada pertanyaan dalam pengendalian biaya tingkat penjualan yang lebih rendah itu apakah sudah sesuai? Nah, ketika ditanyakan, kita bayangkan ditanyakan ke manajer menilai efektivitas, beliau menjawab, saya rasa saya tidak dapat menjawab pertanyaan yang membandingkan hasil aktual dengan anggaran induk. Ternyata tidak bisa menjawab. Saya tahu bahwa penjualan aktual berada di bawah penjualan yang dianggarkan. Dalam hal ini bisa disimpulkan penjualannya tidak menguntungkan. Tetapi, bukankah biaya variabel seharusnya lebih rendah jika penjualan aktual di bawah penjualan yang dianggarkan? Nah, beliau bingung. Jelas karena penjualannya lebih rendah, otomatis biaya yang dikeluarkan juga lebih rendah. Jadi dalam hal ini, apakah ini efisien? Apakah ini efektif? Coba kita lihat. Nah, pertanyaannya, berapa banyak varian biaya yang menguntungkan karena aktivitas yang lebih rendah dan berapa banyak yang disebabkan oleh pengendalian biaya yang baik?
Nah, kita fokus ke biaya karena tadi yang biaya yang kita soroti ternyata biaya katanya menguntungkan, padahal penjualan yang ditargetkan tidak tercapai. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan tersebut harus membuat anggaran fleksibel untuk kegiatan yang sebenarnya atau aktual. Jadi kita perlu adanya anggaran fleksibel dalam hal ini untuk menentukan apakah benar biaya tersebut sudah efisien. Nah, a flexible budget will efisiensi, menentukan efisiensi. Apakah sudah efisiensi betul itu biaya yang dikeluarkan. Nah, sebelum kita pastikan bahwa biaya yang dikeluarkan tadi itu efisien atau tidak, kita tahu dulu apa itu anggaran fleksibel atau the flexible budget. Apa itu? Ternyata anggaran fleksibel atau the flexible budget itu menunjukkan pendapatan dan beban yang seharusnya terjadi pada aktivitas yang sebenarnya. Dapat disiapkan untuk setiap tingkat aktivitas dalam kisaran yang relevan. Mengungkapkan varian akibat pengendalian biaya yang baik atau sebaliknya. Yang keempat, meningkatkan evaluasi kinerja. Jadi perlunya anggaran fleksibel itu ada 4 hal tadi, menunjukkan pendapatan dan beban yang seharusnya dapat disiapkan, mengungkapkan varian, dan meningkatkan evaluasi kinerja. Nah, di anggaran fleksibel atau the flexible budget itu ada konsep sentral atau central konsep. Jika Anda memberitahu saya apa aktivitas Anda untuk periode tersebut, saya akan memberitahu Anda berapa biaya dan pendapatan Anda seharusnya. Jadi bisa dipahami, ketika ada info terkait dengan aktivitas pada periode tersebut, itu nanti akan disepadankan dengan berapa biaya dan pendapatan yang seharusnya. Jadi ketika pendapatan senilai 8.000, berapa biaya yang pas ketika itu efisien. Nah, seperti contoh di awal tadi, betul, biaya yang dikeluarkan untuk 8.000 penjualan itu lebih rendah, tetapi udah pas belum? Jangan-jangan biaya untuk 8.000 itu bisa lebih rendah lagi. Nah, tadi bisa lebih rendah atau menguntungkan biaya tersebut efisien karena dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk 10.000 unit. Nah, untuk 8.000 unit pasnya berapa? Jangan-jangan lebih rendah dibandingkan dengan aktualnya sekarang. Jangan dibandingkan dengan jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan untuk pendapatan yang berbeda. Tadi pendapatan 10.000, penjualan 10.000 untuk biayanya sekian. Nah, ini justru ketika 8.000 biayanya sekian, itu pembandingnya juga untuk biaya yang 8.000. Nah, anggaran fleksibel ini untuk aktivitas yang berbeda. Kita harus mengetahui bagaimana perilaku biaya dengan perubahan tingkat aktivitas. Biaya variabel total berubah dalam proporsi langsung dengan perubahan aktivitas, dan total biaya tetap tidak berubah dalam kisaran yang relevan. Bisa dilihat di gambar. Nah, variabel total berubah tetapi biaya tetap tidak berubah dalam kisaran yang relevan. Contohnya, ayo kita siapkan flexible budget untuk cheese company untuk 8.000 unit sesuai dengan aktual atau sesuai yang ketercapaian 8.000 unit tadi. Nah, untuk 8.000 unit kita buat flexible budgetnya atau anggaran fleksibelnya juga di angka 8.000. Nah, flexible budget. Oke, fleksibel budgetnya di sini 8.000, menyesuaikan dari aktualnya atau aktualnya itu 8.000. Kita masih pada kasus yang sama yang di awal tadi. Jadi kita tidak berubah kasus, kita masih meneruskan atau kita membuktikan dengan biaya yang dikeluarkan tadi efisien atau tidak. Ini masih lanjut. Jadi kita patokannya menggunakan aktualnya 8.000. Anggaran fleksibel disiapkan untuk tingkat aktivitas yang sama atau 8.000 unit seperti yang sebenarnya dicapai.
biaya variabel. Kenapa dapat 3 dan 2? Ini biaya variabel dinyatakan sebagai jumlah konstan per unit. Dalam anggaran statis awal, biaya produksi variabel adalah 30.000. Ya, 30.000 tadi coba nanti dicermati di awal tadi, biaya variabel untuk manufacturing itu 30.000. Hal ini 30.000 untuk 10 unit. Berarti per unitnya berapa? Per unitnya $3 per unit, ya. Terus tadi ada untuk biaya variabel marketing dan administrasi itu 20.000 untuk 10.000 unit. Berarti untuk marketing dan administrasinya $2 per unitnya. Nah, sedangkan untuk biaya tetap dinyatakan adalah jumlah total yang tidak berubah dalam rentang aktivitas yang relevan. Jadi untuk penjualan yang 8.000 itu masih dikatakan aktivitas yang relevan, maka biaya tetapnya dianggap sama, baik untuk manufacturing maupun untuk marketing dan administrasi, $12.000 dan $13.000. Nah, caranya untuk menghitung manufacturing atau di anggaran fleksibel itu $3 per unit kali 8.000, ketemu untuk biaya variabel manufacturing 24.000, untuk marketing dan administrasinya 8.000 kali $2 per unit, maka 16.000. Maka contribution marginnya 80.000 dikurangi 40.000, ketemunya 40.000. Itu untuk flexible budget. Nah, di sini tadi udah dijelaskan ya, untuk tidak ada fleksibilitas dalam biaya tetap. Jadi biaya tetap itu sudah dianggarkan semestinya, maka baik itu penjualan 10.000 maupun 8.000 untuk biaya tetapnya sama, 12.000 dan 13.000. Maka untuk flexible budget, untuk penjualan unit sales atau penjualannya 8.000, maka operating income-nya 15.000. Nah, coba kita soroti aktualnya. Tadi untuk penjualan 8.000 itu dibutuhkan biaya variabel untuk manufacturing $25.500 dan marketingnya 17.100. Nah, sekarang ketahuan ya. Ketahuan jika dibuat anggaran itu flexible budget atau menyesuaikan aktualnya dengan 8.000, ternyata biaya itu belum efisien karena variannya tidak menguntungkan. Dalam hal ini ada selisih sebesar 1.500 dan 1.100. Tadi favorable atau dilambangkan F, sekarang O, tidak menguntungkan. Nah, sekarang bisa terjawab ya. Terjawab ternyata biaya yang tadi lebih rendah dari anggaran induknya, anggaran awalnya itu belum tentu sesuai. Nah, setelah disesuaikan ternyata belum efisien. Ternyata biayanya yang tadi dianggarkan 30.000, jika untuk 8.000 itu biayanya seharusnya hanya 24.000 dan 16.000, tidak 30.000 dan 20.000. Nah, bisa terjawab nggih, untuk dalam hal ini biayanya belum efisien. Nah, hasil actual choose company. Biaya variabel memiliki varian yang tidak menguntungkan karena biaya aktual lebih besar daripada biaya anggaran variabel, biaya anggaran fleksibel. Nah, sekarang kita dapat menjawab pertanyaan awal kita, bagian mana dari varians yang disebabkan oleh aktivitas dan bagian mana yang disebabkan oleh pengendalian biaya. Nah, ingat, varians asli yang dihasilkan dari perbandingan hasil aktual dengan anggaran induk. Ini yang menggunakan anggaran induk. Di sini masih favorable atau variansnya menguntungkan. Nah, sekarang mari kita analisis anggaran fleksibel untuk 8.000 unit. Tadi kita menggunakan anggaran induk, sekarang kita menggunakan yang 8.000 unit. Coba kita cermati. Kita bandingkan dengan master budget. Kita bandingkan dengan master budget di sini. Master budget, kita ada flexible budget dan ada aktualnya. Nah, di situ kita bisa bandingkan. Ketika kita menggunakan master budget, itu ada selisih di sini. Nah, ini kita bandingkan dengan antara master budget dengan flexible budgetnya.
Ada selisih nggak? Nah, di sini kita ada selisih 20.000 varian yang tidak menguntungkan. Ternyata di sini biayanya itu ada 6.000, selisih 6.000 dan 6.000 dan 4.000. Itu kita bandingkan antara master budget dan flexible budget. Nah, untuk sisi di sini kita bandingkan antara flexible budget dan aktualnya. Nah, ini yang kita hitung tadi ketika kita menggunakan flexible budget. Nah, ada selisih tersendiri. Nah, untuk biaya yang kita anggarkan menggunakan master budget atau anggaran induk dan menggunakan flexible budget, itu ternyata ada selisih. Jika kita berpatokan dengan 30.000 dan 20.000, otomatis di sini lebih rendah. Tetapi kita menggunakan flexible budget, ternyata biaya yang dikeluarkan di sini lebih tinggi. Nah, kita nilai efisiensinya. Varians karena perubahan yang di sini tadi sudah dijelaskan. Varians karena pengendalian biaya. Nah, bisa dilihat tadi karena pertanyaan keduanya disebabkan oleh perubahan varians atau disebabkan oleh pengendalian biaya. Nah, selisih harga jual di sini kita lebih lanjut mendalami tentang selisih jika diterapkan dengan selisih harga jual. Selisih harga jual adalah selisih antara total pendapatan penjualan yang diterima dan total pendapatan penjualan dari anggaran fleksibel. Contoh perusahaan keju, harga jual yang dianggarkan itu dan aktualnya itu 10 per unit. 10 per unit ya. Sekarang asumsikan bahwa harga jual berubah menjadi $11 per unit. Dengan semua informasi lainnya tidak berubah. Jadi yang berubah hanya harga jualnya. Nah, jika menggunakan 10 per unit, maka flexible budgetnya menggunakan yang sama. Di sini ada selling price varian dan flexible budget variance. Nah, selling price-nya ternyata ada perubahan 8.000. Nah, untuk manufacturing-nya ada perubahan 2.600. Untuk operating income-nya diperoleh ketika menggunakan flexible budget itu 15.000. Ternyata ada perbedaan selling price sebesar 8.000 dan untuk flexible budgetnya ada perbedaan tersendiri. Selling price itu kita mengacu ke varian dan ini mengacu ke flexible budgetnya kita pengendalian biaya $2.600. Selisih harganya itu diperoleh dari bisa 88.000 kurangi 8.000 bisa, atau 8.000 unit kali 11 kurangi 10 per unitnya. Nah, varians anggaran fleksibel adalah varians tidak berubah. Untuk menentukan efisiensi ataupun tidak, kita ada kaitannya dengan biaya standar. Berdasarkan jumlah yang ditentukan, dengan hati-hati ini biaya standar. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja, material, dan overhead. Tingkat kinerja yang diharapkan, tolak ukur untuk mengukur kinerja, ini namanya biaya standar. Nah, varians biaya standar adalah jumlah di mana biaya aktual berbeda dari biaya standarnya. Varians ini tidak menguntungkan karena biaya aktual melebihi biaya standar, jadi di atas standarnya. Varians biaya standar atau manajer fokus pada biaya yang melebihi standar, praktik yang dikenal sebagai manajemen dengan pengecualian. Nah, di sini selanjutnya terkait dengan siklus analisis varian. Yang pertama, prepare standard cost performance report. Dalam hal ini, bagaimana prepare standar atau menyiapkan laporan. Dalam hal ini report itu menyiapkan laporan kinerja biaya standar. Nah,
kita begin atau mulai menganalisis variansnya. Setelah kita analisis, kita ajukan pertanyaan atau identify question atau identifikasi pertanyaan. Kemudian setelah ada pertanyaan, kita bisa menerima penjelasan. Setelah menerima penjelasan, kita ada tindakan korektif. Jadi dari penjelasan pertama tadi adanya analisis varian, baru muncul pertanyaannya, apa yang perlu kita analisis, baru kita ada penjelasan dari penghitungan, baru ada tindakan korektif. Setelah ada tindakan korektif, kita baru melakukan operasi berikutnya. Dari setelah ada koreksi, seperti tadi contohnya, kita memfokuskan pada pengendalian biaya atau penilaian biaya efisiensi. Tadi dikatakan bahwa penjualannya itu tidak efektif karena di bawah target atau anggaran induknya, sedangkan biaya itu bisa dinyatakan efektif atau efisien jika dibandingkan dengan anggaran induk. Ternyata setelah di breakdown menggunakan anggaran fleksibel, biaya tersebut belum efisien. Nah, setelah kita mengetahui kondisi tersebut, baru kita bisa melakukan operasi berikutnya. Oh, ternyata nanti standarnya sekian. Saya harus membuat fleksibel budget terlebih dahulu sebelum menentukan bahwa kegiatan operasional perusahaan itu efektif dan efisien. Itu muter terus. Namanya ini siklus analis varian. Nah, let's see the standard a little higher. Jadi kita terapkan standar yang sebenarnya. Oke, untuk penjelasan terkait dengan terkait activity based budgeting atau aktivitas yang berbasis budgeting, proses anggaran, penjelasannya saya rasa cukup. Jika ada yang belum paham, kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.